Terkadang diam bukanlah jawaban. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kemarahan yang terjadi di siaran langsung TV. Di daftar ini, kita akan melihat berbagai kemarahan dan frustasi dari tokoh media yang disiarkan di televisi langsung. Southwest breeze 10 to 15. Here's a 60. I don't know if that's good enough for you guys. Nomor 10, frankly just bullshit. Di akhir Februari 2020, Gubernur Illinois Rod Blagojevich muncul di CNN untuk berbicara dengan Anderson Cooper. Blagojevich menjalani hukuman 14 tahun penjara karena meminta suap. Sebuah hukuman yang kemudian diubah oleh Presiden Donald Trump pada Februari 2020. Blagojevich mempermainkan waktu penjaranya, menyebut dirinya sebagai tahanan politik dan membandingkan dirinya dengan Nelson Mandela. Sir, portraying, I just got to stop you. I'm sorry. As someone who's worked in South Africa and saw apartheid, the idea that you are comparing yourself to somebody who has actually been railroaded by an apartheid system is just nuts. Cooper di sini menyebut perbandingan itu ofensif, tapi itu belum semuanya. Saat wawancara berlanjut, Cooper menjadi semakin kesal dan gak sabar dengan pernyataan Blagojevich. Dan dia akhirnya menyebut semua omongan Blagojevich sebagai omong kosong. You do have an obligation to at least admit what you did wrong, and you refuse to do that, and you're creating a whole new alternate universe of facts, and that may be big in politics today, but it's still, frankly, just bullshit. Ini bukan pertama kalinya Cooper mengutarakan pendapatnya di Anderson Live. Dia menyebut apa yang disebut human Barbie sebagai orang yang mengerikan dan memotong wawancaranya. I try to be really polite to all my guests. I just think you're dreadful, and I honestly don't want to talk to you anymore, so I'm just going to stop. Nomor 9, kemarahan sang weatherman. Cepat atau lambat kita semua akan mengalami titik jenuh. Ini mempengaruhi beberapa orang lebih buruk dari yang lain. Predicting the weather accurately is a multi-billion-dollar industry that can affect businesses and literally save lives. So there is a lot of pressure on weather forecasters, which might explain why they sometimes snap. Pada tahun 2018, seorang ahli meteorologi di Michigan bernama Gary Frank melepaskan kemarahannya ke rekan kerja karena terus-menerus mengeluh tentang cuaca yang diprediksi si Gary sendiri. Ternyata juru cuaca pun bisa marah. Well, because you guys are dragging me down. You guys keep... Well, every time I get done with the 7-day, you guys are like, oh, gosh, oh. Every time. Kata-kata sarkastiknya termasuk menirukan keluhan kecewa rekan kerjanya dan menyarankan mungkin dia seharusnya menggambarkan cuaca palsu yang lebih hangat untuk membuat semua orang bahagia. Sungguh menyegarkan melihat momen manusia seperti ini di berita. Doesn't matter what time I come on. 4:30, 5:30, 6:30, and then you expect me to be chipper for 5 straight hours. It's miserable. Nomor 8, Anchor Untethered. Kembali ke tahun 2009, Drew Smith, pembawa berita SNN News 6 di Sarasota, Florida, marah karena transkrip kata-katanya yang gak becus. Setelah berjuang untuk membaca sebuah cerita, Smith menghela nafas frustasi dan menundukkan kepalanya karena malu. In her will, Smith also intentionally omitted to provide for her spouse and other heirs, including future spouses and children, and other descendants. They will... Setelah diam sebentar, Smith mengacungkan juru naskahnya dan bertanya, Who writes this stuff? Dia bertanya kepada kru atau penonton di rumah apakah mereka sama bingungnya dengan dia. Are you guys lost like I am? Sebelum melanjutkan, Smith tampaknya menjawab pertanyaan sebelumnya dengan menyatakan beberapa intern di NBC News Channel menulis omong kosong ini. Ya kita ngerti sih, berita dengan kata-kata nggak benar bisa membingungkan semua orang. Quality control itu penting. Some intern at NBC News Channel writes this crap. Nomor 7, Alexi Lalas mengutarakan pikirannya. Komentator olahraga bukanlah orang yang suka berbasa-basi. Jika ada performa jelek, mereka akan memberitahu Anda tentang hal itu. Dan Alexi Lalas, mantan bintang sepak bola, terlalu jujur di sini. It's dark days indeed, but this is a time for leaders to step up. And so to the supposed leaders, I will say this. All right. Saat meliput pertandingan antara Seattle Sounders dan LA Galaxy, Lalas melontarkan rentetan penghinaan terhadap tim sepak bola nasional Amerika Serikat. Dia memilih orang-orang tertentu, termasuk Tim Howard, Geoff Cameron, dan Clint Dempsey. Dan dia mengatakan pemain yang nggak dia sebutkan tidak layak untuk dibahas. Tim Howard. Tim, the Belgium game ended 3 years ago. We need you to save the ball now. Geoff Cameron, clean it up or let's get someone who will. Clint Dempsey, yeah, you're a national team legend. Now we need you to be a national team leader. Dan Alex menyebut mereka jutawan bertato culun tapi berkinerja buruk. Sebenarnya kita nggak tahu sih ini memotivasi atau emang jahat aja. You're going to continue to be a bunch of soft, underperforming, tattooed millionaires? You are a soccer generation that has been given everything. You are a soccer generation who is on the verge of squandering everything. Nomor 6.
Biarkan aku bicara, Carol. Jika daftar ini membuktikan sesuatu, ahli meteorologi memang gampang marah. Ledakan ini terjadi pada Chad Myers, pakar cuaca untuk CNN. Okay, so Chad, let me talk, Carol. Translate that for us. I don't know what that means. What does that mean? Well, if you would let me talk. Saat membahas badai Katrina, pembawa berita Carol Costello menyela Myers dan memintanya untuk menjelaskan terminologi yang rumit dan teknis yang dia gunakan. Myers melanjutkan dengan berteriak, "Biarkan aku bicara, Carol," dan melempar kertasnya ke tanah karena frustasi. Costello dan Myers sama-sama menertawakan kejadian itu, dan Myers menyatakan bahwa dia hanya bercanda dengan Costello. Tampak jelas bahwa mereka melakukan ini hanya untuk meredakan ketegangan yang nyata, karena Myers jelas tidak terlihat bercanda. Dia kelihatan frustasi. All right, thank you, Chad. All right, just having fun with you this morning. I know. It's a stressful time, I know. Nomor 5, terbakar dengan frustasi. Ini baru yang panas, yang gak secara harfiah sih, tapi ada api yang terlibat. Mika Brzezinski adalah co-host MSNBC Morning Joe, sebuah acara bincang-bincang politik pagi hari. Kembali di tahun 2007, Brzezinski menjadi frustasi dengan liputan konstan Paris Hilton. Hold on a second. I'm going to make a point. We're not covering this, all right? Yeah, exactly. I'm done with the Paris Hilton story. Dia mencoba untuk membakar dokumen beritanya dengan mengatakan, "Saya sudah selesai dengan kisah Paris Hilton." Ketika rekan penyiarnya mengambil korek api itu, Brzezinski bangkit dan melempar kertas itu ke mesin penghancur kertas di dekatnya. This is my Paris Hilton story. What a statement. That is a statement about the state of journalism in our country. You have changed the world, Mika Brzezinski. Now can you give us... At least my world. Ketika mereview momen spesial itu di acara ulang tahun MSNBC, pembawa berita Willie Geist menyebutnya momen simbolis untuk acara itu, di mana Brzezinski menolak untuk memberitakan dan mendiskusi hal-hal sepele selebriti. This is the way things have sort of been done. These are the things you've seen talked about in the morning. Yeah. They're literally going into a shredder and we're starting something new. Yeah, and I'll tell you, Mika, Mika got called to the front office and they were going to yell at her. No, I did get yelled at. Nomor 4, kemarahan Ben Affleck. Kembali ke Oktober 2014, Ben Affleck muncul di acara talk show Real Time with Bill Maher bersama penulis dan pembawa acara podcast Sam Harris. Dan gak butuh waktu lama sampai kembang api benar-benar menyala. Pembahasan mengarah ke topik Islam radikal dan Islamofobia, dan garis pertempuran segera diberhentikan. You're saying that Islamophobia is not a real thing. That if you're critical of something... Well, it's not a real thing when we do it. Right. Well, no, it really isn't. I'm not denying that certain people are bigoted against Muslims as people, and that's a problem. Big of you. But why are you so hostile about this concept? It's gross, it's racist. Maher mengklaim bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang bertindak seperti mafia, dan Harris mengatakan, Islam at this moment is the motherlode of bad ideas. Ben Affleck kemudian menghina kedua pria itu, menyebut pernyataan mereka menjijikan dan rasis, dan banyak kata buruk lainnya. Semua ini sambil duduk di kursinya dengan frustasi sambil menggunggamkan Jesus Christ dengan pelan. Jadi cukuplah untuk mengatakan dia nggak setuju dengan pendapat mereka. You criticize the people who are doing it, not the Philippines. You know what I mean? Well, what if the people... As a Filipino kid lives down the street from you, it would have nothing to do with that. Nomor 3, menjauh dari Bill O'Reilly. Please welcome Bill O'Reilly. Dan muncul lagi ketidaksepakatan yang timbul tentang agama dan ekstremisme. Kembali pada tahun 2010, komentator politik Bill O'Reilly muncul di The View untuk mempromosikan bukunya Pinhead and Patriots, Where You Stand in the Age of Obama. Diskusi beralih ke pusat komunitas Islam bernama Park 51, kemudian dijadwalkan akan dibangun di dekat Ground Zero. And let me break this to you. 70% of Americans don't want that mosque down there. So don't give me the we do. O'Reilly mengklaim tanpa bukti bahwa 70% orang Amerika tidak menginginkan adanya masjid, dan dia bilang itu karena Muslim membunuh kami pada 9/11. Whoopi berteriak "Oh my God" kembali ke kursinya dan menghina O'Reilly sebelum dia dan Joy Behar keluar dari lokasi syuting. Ini sama sekali tidak tertulis, hanya reaksi berapi-api yang nyata. You're outraged about Muslims killing us on 9/11. Nomor 2, Jim Ryan versus Dick Oliver. Argumen legendaris ini terjadi pada 19 Juli 2001. Penyiar Good Day New York, Jim Ryan, sedang menonton laporan dari Dick Oliver tentang perselisihan pemilik penyewa. Ini hal yang normal sehari-hari, tapi yang ini sih tidak. All right, it's back to you, Jim. Ollie, don't let her go away. What does she have a response to that? Is she still there? What's that? Did the lady just leave?
Yeah. Oh, that's too bad. Setelah Oliver membiarkan sang penyewa yang diwawancarai pergi, Ryan menghukumnya karena kualitas pelaporannya. Ini menghasilkan adegan yang pahit dan sangat canggung di siaran langsung televisi. Dan kamu bahkan dapat melihat penyewanya menangis dan menahan tawa di latar belakang. I'll give you lessons on how to become a reporter later I'll give you some lessons on how to be an editor because I was your boss once. Yeah, you were and are no longer. How did that happen? Insiden ini akan menjadi sangat terkenal sehingga mengilhami karakter buatan untuk Bill Hader di Saturday Night Live. Dengan Hader menggambarkan seorang reporter tadi sebagai orang yang agresif karena dia tidak kompeten. Please just ask the question. Who started this thing? Well, a couple of us actually started. Spill the beans. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Luapan amarah Mike Tyson. Kembali ke tahun 92, Mike Tyson dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena pemerkosaan Desiree Washington yang berusia 18 tahun. Topik ini diangkat beberapa tahun kemudian di tahun 2014, ketika Tyson mengunjungi saluran berita CP24 dalam tur promosi setelah bertemu dengan wali kota Rob Ford. First time probably in the history of Toronto where the mayor is bigger than the whole city. You know, he's the biggest celebrity than everybody in the city. Everybody wants to see the mayor, and he's a really dynamic character. Penyiar berita Nathan Downer menyinggung gagasan bahwa pertemuan wali kota mungkin telah menghambat progres pemilunya sang Ford karena Tyson adalah pemerkosa. I don't have no comment to that, you know, because it's negative and you're being negative, and I met the mayor, and nothing they can do about it. Dan Tyson tidak senang. Dia awalnya menanggapi dengan cara yang tampaknya terkendali sebelum benar-benar kehilangan ketenangannya beberapa kali dan akhirnya memanggil Downer brengsek. It's more nerve-wracking for me to hear talking to a rat piece of shit like you. Come on, Mike. Downer mengingatkan Tyson bahwa mereka ada di siaran langsung TV, tapi dia tampaknya tidak peduli. We're gonna wrap up this interview. Thank you for coming in. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.